Namun yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pengangguran. Nah, pengangguran ini sebelumnya sudah pernah kita bahas sedikit pada pertemuan kemarin. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut, dan untuk itu simak videonya baik-baik ya untuk memperluas pengetahuan kalian. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih pengangguran itu. Jadi, pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja itu lebih banyak dari permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadi surplus penawaran tenaga kerja. Nah, setelah tahu apa itu pengangguran, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengangguran. Jadi, jenis-jenis pengangguran itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya, dan yang kedua yaitu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama, dari jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Dan adapun kelompok pengangguran terbuka yaitu ada orang yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, orang yang sedang mengusahakan usahanya. Jadi, orang yang sedang mau membuka usahanya itu termasuk ke dalam pengangguran terbuka. Dan selanjutnya adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan namun belum bekerja. Sebagai contohnya yaitu seseorang yang sudah diterima kerja namun dia belum mulai bekerja. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya yang kedua adalah setengah menganggur. Jadi, seseorang dikatakan setengah menganggur itu adalah mereka yang sudah bekerja namun tidak secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Pada umumnya, orang bekerja selama 35 jam per minggu. Namun, orang yang disebut setengah menganggur, mereka bekerja di bawah 35 jam dalam seminggu. Bisa jadi mereka bekerja hanya 4 jam dalam sehari. Dan jenis pengangguran berdasarkan cirinya yang terakhir yaitu pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung yaitu angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Sebagai contohnya, misalkan Andi merupakan sarjana informatika, namun pada saat itu terdapat lowongan pekerjaan sebagai akuntan. Nah, Andi mencoba untuk melamar pekerjaan tersebut dan berhasil lolos. Namun dalam bekerja, Andi menjadi kurang maksimal karena Andi tidak memiliki ilmu yang relevan dengan pekerjaan tersebut, dikarenakan dia lulusan informatika. Nah, hal ini disebut dengan pengangguran terselubung karena bekerja tidak sesuai bakat dan kemampuan. Lanjut, kemudian ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi ketika terdapat perubahan struktural dalam perekonomian yang mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja dalam sektor tertentu. Sebagai contohnya, suatu negara yang awalnya menggunakan sistem agraris kemudian berpindah menjadi negara industrial. Maka dengan adanya perubahan ini akan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan negara tersebut lebih memilih penggunaan alat dan teknologi yang canggih dalam melakukan kegiatan ekonomi dibanding dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, pengangguran struktural ini juga dapat disebut pengangguran yang diakibatkan dengan adanya kemajuan teknologi.
Yang selanjutnya adalah pengangguran siklis. Nah, pengangguran ini terjadi karena adanya fluktuasi dalam siklus bisnis dan penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan dalam periode resesi. Ketika periode resesi, para pengusaha akan memikirkan berbagai macam cara agar usaha mereka tetap bertahan. Untuk itu, salah satu cara yang diambil oleh pengusaha yaitu memotong biaya produksi, di antaranya dengan mem-PHK para karyawan-karyawannya. Dan untuk contoh realnya, kemarin ketika terjadi pandemi COVID-19, banyak sekali karyawan-karyawan atau buruh pabrik yang dirumahkan. Hal ini disebut dengan pengangguran siklis. Selanjutnya ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini dapat terjadi karena seseorang berhenti dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lain. Sebagai contohnya, ketika seseorang itu udah mempunyai pekerjaan, namun karena gajinya tidak sesuai, maka mereka memilih untuk mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, ketika waktu selama mereka mencari pekerjaan itu disebut dengan pengangguran friksional, dan pengangguran friksional ini bersifat sementara. Jadi nanti ketika mereka udah mendapatkan pekerjaan, maka mereka tidak menganggur lagi. Dan yang terakhir adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman biasa terjadi pada sektor pertanian. Misalnya, di musim paceklik, di mana banyak petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Pengangguran musiman ini juga dapat terjadi pada nelayan. Ketika cuaca buruk dan gelombang air laut tinggi menyebabkan para nelayan tidak dapat melaut dan mencari ikan, sehingga mereka akan menganggur dalam beberapa waktu, juga disebut dengan pengangguran musiman. Pengangguran ini akan memiliki dampak yang besar, yaitu dapat berdampak pada sosial dan ekonomi. Nah, dampak sosial pengangguran adalah semakin banyak orang yang menganggur, maka akan semakin meningkat juga angka kriminalitas. Hal ini dikarenakan ketika seseorang menganggur, maka dia tidak memiliki pemasukan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bisa saja mereka mencuri, merampok, ataupun membegal. Hal ini akan menyebabkan kriminalitas di masyarakat akan meningkat. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Nah, pengangguran ini sangat berdampak pada sektor ekonomi. Kenapa bisa? Karena pengangguran akan menyebabkan penurunan pendapatan seseorang, kemudian akan menurunkan daya beli, dan hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Lalu, bagaimana cara mengatasi pengangguran itu? Jadi, untuk mengatasi pengangguran ini, pemerintah Indonesia itu memiliki beberapa upaya agar angka pengangguran di Indonesia tidak semakin bertambah. Nah, upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang pertama adalah dengan pemerataan pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di samping itu, dengan infrastruktur yang merata akan mengundang investor-investor untuk mendirikan usaha di daerah tersebut, sehingga hal ini akan membuka lowongan pekerjaan pada daerah tersebut. Selanjutnya, upaya yang kedua yang dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
sumber daya manusia Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dan selain pendidikan formal, pemerintah juga membangun program pelatihan kerja pada para pencari kerja. Program ini bertujuan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para pencari kerja. Dengan adanya program ini, diharapkan para pencari kerja dapat meningkatkan keterampilan mereka dan memperoleh pekerjaan yang baik. Dan yang terakhir, adanya stimulus ekonomi. Ini dapat berupa pengembangan usaha pada sektor informal. Nah, sektor informal itu meliputi UMKM, usaha mikro, pedagang kaki lima, dan pengrajin. Untuk mendukung pengembangan usaha pada sektor informal ini, maka pemerintah telah mengimplementasikan beberapa program seperti kredit usaha rakyat, bantuan modal usaha, dan pelatihan dan pendampingan usaha. Adanya program-program ini bertujuan memberikan modal, bimbingan, dan akses pasar kepada para pelaku usaha informal. Nah, itu beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran